Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauzadi Safitri dengan NIM 21051214071 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis memori komputer. Dalam sebuah laptop maupun desktop, RAM merupakan salah satu komponen yang sangat vital. Fungsi RAM sendiri memproses data yang masuk secara beragam ke memori. Sebelum mengenal fungsi dan jenis-jenisnya, kita harus mengetahui arti RAM itu sendiri. RAM atau Random Access Memory secara definisi dapat diartikan tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sementara secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi, memori penyimpanan RAM memang bersifat tak permanen. Artinya, ketika komputer mati, RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyalakan kembali saat beraktivitas. Sebagai contoh, ketika mengetik sebuah dokumen menggunakan Office, kemudian ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, nah, dokumen yang diketik tersebut akan tersimpan di memori RAM, dan kita bisa membuka dokumen tersebut melalui histori terakhir dari Microsoft Word tadi. Setelah mengetahui arti RAM sendiri, kita juga harus mengetahui fungsi RAM. Pada suatu perangkat komputer, laptop, maupun HP, fungsi RAM sangatlah penting. Fungsi RAM di sini disebutkan terdapat 4 fungsi RAM. Yang pertama yaitu dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Kemudian yang kedua, fungsi RAM adalah digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang keempat, RAM dapat mempercepat proses pengolahan data. Dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi RAM adalah sebagai penyimpanan data sementara. Jadi, ketika sedang melakukan suatu hal data yang dikerjakan tersebut akan tersimpan sementara dan terbaca pada RAM secara otomatis. Hal tersebut yang menentukan jika RAM besar dapat menyimpan banyak data yang kamu kerjakan. Jadi mengurangi potensi dari lag ataupun lemot pada komputer, laptop, maupun handphone. Selanjutnya ada 10 jenis-jenis RAM yang akan dibahas. Yang pertama ada DRAM, yang kedua SDRAM, yang ketiga RDRAM, yang keempat SRAM, yang kelima EDORAM, yang keenam FPMDRAM, yang ketujuh FlashRAM, kedelapan FGRAM, kesembilan DDR-SDRAM, dan yang terakhir SODIMM. Masuk ke dalam jenis memori komputer atau RAM yang pertama yaitu DRAM, Dynamic Random Access Memory. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegerakan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaannya. Strukturalnya karena hanya dengan membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit, dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz.
Jenis yang kedua ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Namun, jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya, SDRAM lebih cepat dibandingkan EDRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 113 MHz. Ciri-ciri dari SDRAM sendiri adalah terdapat dua celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard, serta mampu menampung memori hingga 1 GB. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga tahun 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Selanjutnya, jenis RAM yang ketiga adalah RDRAM, yaitu Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 500 MB per second dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps, dan tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps. Tak heran, RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin. Jenis yang keempat ada SRAM atau Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga kinerjanya bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Sayangnya, SRAM memiliki kekurangan, yakni biaya produksinya yang mahal. Tak heran juga, SRAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk change memory. Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Selanjutnya yang kelima ada EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lainnya. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIMM. Tak heran, RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Selanjutnya ada jenis yang keenam, yaitu FPM DRAM, First Batch Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk chance L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 nanosecond. Lalu jenis yang ketujuh ada flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama.
Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Kapasitas memorinya pun beragam, mempunyai kemampuan transfer data untuk penulisan mencapai 88 Mbps, sedangkan untuk pembacaannya mencapai 5 Mbps. Para ilmuwan membuatnya menjadi sistem penyimpanan data portable, mirip disket, maka disebut flash disk. Tipe lain dari flash memory biasanya digunakan dalam perangkat portable yang dikendalikan oleh baterai seperti MP3 player, ponsel seluler, kamera digital, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis yang ke-8 yaitu FGRAM, Video Graphic Random Access Memory, atau biasa juga disebut dengan VRAM. VRAM pertama kali ditemukan oleh F. Thiel, D. Ling, dan Hermetic pada penelitian IBM di tahun 1980, lalu kemudian dipatenkan pada tahun 1985. Sebelum terciptanya VRAM, memori berteknologi dual-ported terbilang cukup mahal dan memiliki kualitas yang terbatas, hingga akhirnya pada tahun 1986, untuk pertama kalinya, IBM memperkenalkan VRAM secara komersial pada sistem PC atau RT-nya, yang mana kemudian menjadi standar untuk tampilan grafis. VRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah papan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. VRAM berfungsi sebagai memori untuk menyimpan seluruh data grafis yang dibutuhkan oleh GPU untuk merender sebuah gambar. Hal tersebut dikarenakan GPU relatif lebih cepat untuk menarik data dari VRAM dibanding menarik data dari hard drive atau bahkan dari RAM sistem. Ketika gambar akan ditampilkan ke layar monitor, gambar yang masih dalam bentuk data digital tersebut terlebih dahulu diproses di GPU lalu kemudian ditulis pada VRAM, lalu kemudian dikonversi menjadi sinyal analog oleh RAM Digital to Analog Converter atau RAMDAC, hingga akhirnya data tampil pada layar komputer. Semua proses tersebut berlangsung sangat cepat hingga tidak dapat melihat kedipan mata pada saat proses penggantian frame. Hal tersebut dikarenakan VRAM memiliki teknologi dual-ported yang mana memungkinkan prosesor menulis gambar selagi video card membacanya untuk tampil di layar komputer. Selanjutnya ada jenis yang ke-9 yaitu DDR SDRAM atau Double Dead Red SDRAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM yang lainnya. Tak heran RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR SDRAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat data dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 4 GB per chipnya. DDRAM secara visual berbeda dari SDRAM di mana SDRAM adalah DIMM 168 pin dengan lekukan ganda di bagian bawah sepanjang pin hanya satu tingkat off-center dan yang lain off-site. Sementara DDRAM SDRAM 184 pin memiliki taktik off-center tunggal. DDRAM biasanya dibuat untuk prosesor 1 GHz atau lebih cepat. Sebutan seperti PC 1600 DDRAM SDRAM dan DDR SDRAM PC 2100 bertepatan dengan FSB tertentu dengan kecepatan CPU yang disyaratkan pada CPU. AMD dan Intel menggunakan skema yang berbeda untuk menunjukkan kecepatan prosesor
dan berbagai teknis dan standar sebutan RAM yang dapat membingungkan. Jenis-jenis DDR SDRAM sendiri ini ada 4. Yang pertama ada DDR, Double Data Rate. RAM generasi pertama ini merupakan memori yang mulai menggunakan teknologi double clock cycle. Kemudian DDR2. RAM jenis ini memiliki clock cycle 2 kali lebih banyak, artinya kemampuannya 2 kali lebih cepat dibandingkan DDR1. Kemudian selanjutnya ada DDR3. DDR3 RAM ini dari segi memori clock-nya tak jauh beda dengan DDR2 yaitu 100 MHz sampai dengan 266 MHz. Bedanya terletak pada frekuensi transfernya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada DDR4. Dalam komputer, DDR SDRAM singkatan untuk tipe Double Date Rate Random Access Memory adalah jenis Dynamic Random Access Memory dengan interface bandwidth tinggi diharapkan akan dirilis ke pasar pada tahun 2012. Selanjutnya, jenis yang terakhir adalah SODIMM, Small Outlet Dual Inline Memory Module. DIMM yang merupakan singkatan dari Dual Inline Module Memory merupakan jenis memori RAM desktop komputer yang dibangun dengan menggunakan sirkuit yang terpadu. SODIMM yang memiliki fungsi dan kinerja yang sama dengan RAM PC biasanya, di mana pada RAM jenis ini memiliki 4 bentuk slot, yakni RAM DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Hanya saja RAM jenis ini hanya digunakan untuk model laptop atau notebook, high-end printer, dan perangkat keras jaringan seperti router. Dilihat dari fisiknya, RAM SODY memiliki ukuran yang lebih kecil daripada memori PC biasanya. Adapun ukurannya setengah ukuran dari RAM DIMM biasa. SODIMM punya jumlah pin 72, pin 100, pin 144, pin 200, atau pin 204. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR RAM sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.